Informasi terkait banjir yang berada di Jabodetabek pemirsa, yang di mana ratusan rumah di perumahan Pondok Gede Permai PGP, Kota Bekasi, Jawa Barat banjir hingga 4 meter. Petugas dari TNI, polisi dan BPBD terus berupaya mengevakuasi warga, terutama lansia dan anak-anak ke lokasi yang lebih aman. Inilah kondisi perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, Kota Bekasi pada Selasa 4 Maret 2025. Aktivitas warga lumpuh total akibat banjir yang merendam perumahan lebih dari 4 meter ini. Selain disebabkan hujan deras, banjir juga disebabkan air kiriman dari Bogor yang membuat Kali Bekasi meluap dan merendam pemukiman. Untuk mencegah adanya hubungan pendek arus listrik, aliran listrik di area perumahan saat ini dipadamkan. Banjir juga membuat jalan raya Swatantra yang menghubungkan Cipendawa dengan Pondok Gede juga tidak dapat dilintasi. Anggota patroli air Baharkam Polri AKBP Hendri mengaku pihaknya kesulitan mengevakuasi warga yang masih terjebak karena derasnya arus banjir. Pasalnya ketinggian air di PGP sudah mencapai atap rumah, bahkan beberapa rumah yang berlantai 2 juga terendam banjir. Kita menggunakan sementara rubber boat yang perjalanan 3 rubber boat ini lagi. Di sini ada 3 heli, jadi sangat banyak rekan-rekan yang masyarakat di sana bukan dievakuasi. Alhamdulillah orang sudah banyak dan dilawan yang ada tadi untuk membantu evakuasi. Tapi memang untuk kesulitannya lumayan kencang. Mesin yang gede ya, takut dibawa arus dalam mesin yang besar. Sampai takut ada satu banyak, lumayan menyulitkan kita pilah ini ya. Jalannya itu harus kita dorong dulu menggunakan kayu yang lewat, karena propel kita bongkar sulit ya. Saat ini sedikitnya 30 anggota Polairut yang dikerahkan di 2 titik lokasi banjir di Kota Bekasi. Selain itu pihaknya juga menyerahkan 4 perahu karet untuk membantu proses evakuasi warga yang terjebak banjir. Sementara itu, sebanyak 16.000 jiwa terdampak banjir yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat. Proses evakuasi warga terdampak banjir terkendala derasnya arus banjir dan terbatasnya perahu karet bermotor. Tim SAR gabungan masih berupaya mengevakuasi ribuan warga yang terdampak banjir di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bekasi mencatat banjir terjadi hampir di seluruh wilayah Kota Bekasi. Sekitar 5.000 kepala keluarga atau 16.000 jiwa terdampak banjir yang terjadi sejak Selasa dini hari. Saat meninjau banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho mengungkapkan upaya evakuasi korban banjir terkendala keterbatasan perahu karet. Saat ini bantuan perahu karet dari TNI dan Polri masih kurang. Derasnya arus air membuat tim SAR membutuhkan perahu karet bermotor. Pemerintah Kota Bekasi juga memastikan setiap kecamatan memiliki posko darurat untuk membantu para korban banjir. Kita beberapa punya perahu karet yang tapi tidak bermesin, karena mereka agak seriskan tanpa mesin dengan dayung, arusnya cukup kuat. Dengan mesin, jadi masalah adalah ketika akan mendekati rumah. Ada banyak kabel-kabel listrik, kabel telepon yang lain, tapi alhamdulillah dengan teman-teman yang supaya dan hati-hati, makanya dia agak lambat untuk mengambil kondisi yang ada di rumah masing-masing. Banjir yang merendam Kota Bekasi ini akibat curah hujan tinggi serta kiriman air dari hulu Kali Bekasi. Debit air Kali Bekasi mencapai ketinggian 875 cm pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hal itu membuat air Kali Bekasi meluap ke sejumlah wilayah pemukiman warga. Dan pemirsa, rumah warga di Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, Selasa pagi terendam banjir hingga 1 meter. Tingginya debit air Kali Ciliwung menyebabkan air meluap ke pemukiman warga sejak pagi hari tadi. Beginilah kondisi permukiman warga Jalan Ciliwung, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur pada Selasa pagi.
Tingginya air Kali Ciliwung terjadi pasca dinaikannya status siaga 2 di Bendungan Katulampa Bogor. Alhasil air kiriman dari Bogor ditambah hujan yang cukup deras dari Senin sore menyebabkan air Kali Ciliwung meluap hingga merendam ratusan rumah warga. Luapan air masuk ke rumah warga sejak pukul 6 pagi. Kondisi ini merupakan kedua kalinya dialami warga permukiman Cililitan sejak Senin kemarin. Banjirnya mulai dari kemarin malam, terus kemudian surut, terus kemudian kemarin semalam sudah musola sudah kita dibersihkan, terus kemudian tadi malam sekitar jam 1 air mulai naik lagi, tadi subuh sudah mulai kerendam lagi musolanya dan sampai sekarang. Oh, berarti tadi kemarin itu terakhir surut berapa senti, apa sempat kering? Surut sudah jalanan sudah bisa dipakai semuanya. Terus kemudian ada bersih-bersih. Tapi tadi semalam karena hujan deras mungkin, nah akhirnya malah lebih parah lagi daripada beberapa hari yang lalu. Ini kalau kemarin masih baru sampai sana, baru masuknya hari ini. Gedenya. Berapa ketinggian sekarang lebih tinggi dari ini? Berapa tinggi? Paha. Sepaha sekitar 1 meter. Kurang lebih semeter. Kurang lebih. Kalau kemarin berapa? Semalam itu? Kemarin sampai belum nyampe sini apa masuk ya? Belum nyampe. Berarti ini terparah nih hari ini nih? Hari ini masuk. Jam berapa baru mulai tingginya lagi? Jam berapa baru mulai tinggi airnya masuk? Tadi itu di jam 6 udah mulai naik. Warga terdampak luapan air Kali Ciliwung hingga kini belum mendapat bantuan dari pemerintah terkait. Sementara tim SAR dari Kelurahan Cililitan masih terus melakukan evakuasi warga terjebak banjir. Kita beralih informasi lainnya, pemirsa. Ratusan rumah warga Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten terendam banjir hingga lebih dari 1 meter. Tingginya curah hujan serta kiriman air dari Bogor membuat Kali Angke meluap dan merendam rumah warga. Tingginya curah hujan di wilayah Tangerang, Banten, dan Bogor, Jawa Barat membuat Kali Angke yang melintasi Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten meluap. Akibat puluhan rumah warga terendam banjir hingga ketinggian lebih dari 1,3 meter pada Selasa siang. Akibat banjir, warga terpaksa harus beraktivitas menggunakan perahu bantuan dari BPBD Kota Tangerang. Salah seorang warga terdampak banjir, Hasan, mengaku terpaksa keluar terlebih dahulu menggunakan perahu milik BPBD untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Hasan menyebut banjir yang terjadi di wilayah ini kerap terjadi jika ada kiriman air dari Bogor. Langganan banjir. Tapi sekarang abang masih tinggal di rumah sendiri atau sudah mengungsi, Bang? Di rumah, kalau lantai 2 semua ada. Di lantai 2. Nah, kalau abang sendiri ini dari mana nih, Bang? Motor. Habis pindah motor di mana, Bang? Di pabrik. Ini sekalian belanja untuk kebutuhan sehari-hari atau seperti apa? Buat anak aja sih, buat anak. Kalau masih punya anak umur 1 tahun. Bang, ini kondisi ini kan sering terjadi nih, Bang. Mungkin ada harapannya sendiri, Bang, pada pemerintah untuk pembenahan, Bang? Ya, semoga bisa setiap tahun nggak begini lah. Biar nggak banjir terus. Saat ini, sejumlah warga telah diungsikan ke posko yang didirikan di salah satu rumah potong hewan. Sementara sebagian lainnya masih bertahan di rumah mereka. Masih terkait banjir yang merendam sejumlah lokasi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejak Selasa dini hari, ketinggian banjir di sejumlah wilayah mencapai sekitar 3 meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi mencatat banjir terjadi di 20 titik yang tersebar di 7 kecamatan. 7 kecamatan yang terdampak banjir yakni Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jati Asih, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Ketinggian air bervariasi dengan banjir tertinggi mencapai 3 meter. Ketinggian air yang merendam pemukiman warga Kota Bekasi bervariasi dari 20 hingga 300 cm atau 3 meter. Salah satu titik terparah yang terendam banjir yakni Perumahan Pondok Gede Permai dan Perumahan Villa Jati Rasa di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Banjir di kedua perumahan ini mencapai sekitar 3 meter.
Banjir juga merendam sejumlah wilayah di 7 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Adapun kecamatan yang terdampak meliputi Kecamatan Cibarusa, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu, Kecamatan Cikarang Utara, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Tambun Utara, dan Kecamatan Bojongmangu. Wilayah yang berada di bantaran sungai menjadi yang paling parah terdampak banjir. Banjir di Kabupaten Bekasi kali ini disebabkan tingginya curah hujan serta meluapnya aliran sungai. Ada sejumlah aliran sungai yang meluap seperti Sungai Cibet, Sungai Citarum, Sungai Cipamingkis, hingga Kali Bekasi. Saat ini petugas BPBD, TNI, Polri hingga relawan dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Pemirsa, banjir yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat dan merendam perumahan warga, namun juga menelan korban jiwa. 1 orang dilaporkan meninggal akibat terseret arus banjir. Banjir yang terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat menelan korban jiwa. 1 orang dilaporkan tewas terseret arus banjir. Hal ini diungkap Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho saat memantau banjir di perumahan Pondok Gede Permai. Abdul Haris menyebut korban terseret arus saat mencoba membersihkan saluran yang tersumbat di Bendungan Koja, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Saat membersihkan saluran, korban terpeleset dan terbawa arus banjir. Ini belum teridentifikasi. Saya belum teridentifikasi. Kita sedang coba. Di mana Pak tadi penegasan? Di Bendungan Koja Jati Asih. Ya Pak. Atau Pak Camat yang lebih tahu. Banjir merendam sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat sejak Selasa dini hari. Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Bekasi dan Bogor menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam pemukiman. Sementara itu, ratusan rumah di Villa Nusa Indah di Kecamatan Gunung Putri terendam banjir hingga ketinggian 3 meter. Hujan-hujan deras yang turun sejak Senin sore kemarin hingga Selasa dini hari tadi mengakibatkan Sungai Cilengsi dan Sungai Cikias meluap dan merendam pemukiman. Sejumlah warga dan balita harus dievakuasi karena khawatir banjir masih akan meninggi. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, membuat ratusan rumah warga di Villa Nusa Indah Bojor Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terendam banjir pada Selasa dini hari. Ketinggian air di pemukiman warga bervariasi mulai dari 1,5 meter hingga 3 meter. Banjir merendam ratusan rumah di 14 RW di Villa Nusa Indah Bojong Kulur. Proses evakuasi sempat tersendat dikarenakan minimnya perahu karet dan medan yang sulit untuk ditempuh. Kuatnya arus banjir membuat proses evakuasi berlangsung dengan dramatis. Meski air terus meninggi, sejumlah warga yang mempunyai rumah berlantai 2 lebih memilih bertahan di rumah. Cuma mobil, meternya cuma mobil Pak. Mau dikira nggak akan setinggi ini ya? Iya. Nah Pak, gimana Pak dengan banjir kali ini? Ya, gimana Pak ya? Sedih sekali sih Pak. Sebelumnya udah pernah seperti ini? Biasanya sih cuma sampai jalan Pak, nggak sampai rumah. Ini kita baru pertama. Nggak nyangka juga Pak bakal setinggi ini? Gimana? Nggak nyangka juga bakal setinggi ini? Iya, nggak bakal nyangka Pak. Makanya kita cuma nyelamatkan mobil aja kan. Ini yang dievakuasi siapa aja Pak? Gimana? Yang dievakuasi siapa aja sekarang? Ini istri sama anak kan. Oh gitu. Ya pemerintah lah mungkin gimana Pak, untuk tanggul kan mungkin. Ya tanggul tinggiin, terus sungai mungkin mulai dikeruk lagi gitu Pak ya. Untuk proses evakuasi kita kesulitan dikarenakan arusnya yang sangat deras dan juga debit air yang sudah mulai tinggi. Kedalaman berapa meter Pak? Kurang lebih hampir 2,5 meter lah kurang lebih. Nah tadi masih banyak nggak sih warga yang masih bertahan dan terjebak di banjir? Masih banyak, terutama lansia dan juga banyaknya balita juga bayi. Untuk yang dibutuhkan saat ini kita sangat membutuhkan itu perahu mesin, dikarenakan supaya melawan arusnya cukup mudah gitu. Oke. Nah untuk ketinggian air masih terus meninggi atau gimana Pak? Untuk pantauan di hulu itu masih terus naik dan masih hujan juga. Ketinggian banjir yang terus meningkat membuat sejumlah lansia dan balita harus dievakuasi ke tempat aman.
Sementara itu, debit air yang terus meningkat membuat relawan kewalahan. Mereka membutuhkan perahu mesin untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di dalam rumah.